Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Raihan. Saya Husin Jelani. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi disintegrasi sosial. A. Konflik dan penggolakan yang berkaitan tentang ideologi. Pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan di T11 dan peristiwa G30 SPKI. Ideologi yang disusun oleh PPKI tentu saja komunisme. Sedangkan pemberontakan di T11 berlangsung dengan ideologi agama. Pemberontakan PPKI atau Partai Komunis Indonesia Madiun. PPKI merupakan partai politik pertama sesudah proklamasi. Menurut Herbert Price, seorang akademis Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia setelah kemerdekaan sejak pemilu 1955 terbagi 5 kelompok. Nasionalisme radikal diwakili oleh PNI, Islam, NU dan Masyumi, Komunis PKI, Sosialisme Demokrat, Partai Sosialis Indonesia PSI, Tradisional, Partai Indonesia Raya PIR. Kelompok pada masa itu saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing. Pemberontakan PKI Madiun. Sejak merdeka sampai tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah yang dikuasai oleh golongan kiri. Hal ini gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam menghadapi kekuasaan fasis. Awal September 1948, pemimpin PKI dipegang Musso. Pemerintah mengajak rakyat untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musso. Gerakan operasi militer dan dilakukan pemberdilan berhadap beberapa surat kabar berhaluan komunis, dan hasilnya seluruh kekuatan pemberontakan dapat ditulis dan kota Medium dapat debut. C. Pemberontakan DII atau TII. Pemberontakan DII atau TII bermula dari sebuah gerakan di Jawa yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Perjanjian Refli membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. 1. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat. Pada tanggal 14 Juni 1962, Kartosuwiryo karena tidak setuju terhadap isi perjanjian Refil sewaktu TNI hijrah ke daerah RI Yogyakarta, ia dan anak buahnya menolak dan tidak mau mengikuti Republik Indonesia dan ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu ia memproklamasi berdirinya negara Islam Indonesia dengan nama Darul Islam (DI). 2. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah. Pemberontakan yang terjadi di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Sumalongu selam agresi militer di Belanda kedua, Amir Fattah diberi tugas menggabungkan laskar-laskar untuk masuk dalam TNI. Namun setelah banyaknya anggota beserta anak buahnya melarikan diri dan menyatakan bagian dari DI atau TII. Pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan 30 April 1950. Banyak pemuda Sulawesi yang tergabung dalam PRI Sulawesi ikut bertempur untuk mempertahankan kota Surabaya yang dipimpin oleh Ki Kahar Muzakar. Dia berambisi untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin APRIS Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan menuntun agar Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama Brigda Hasanuddin. Tuntunan tersebut ditolak oleh pemerintah sebab hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang akan menjadi tentara, maka terjadilah pemberontakan tersebut.
4. Pemberontakan DI atau TI di Aceh pada tanggal 20 September 1953, yaitu dipimpin oleh Daud Ewuro, Gubernur Militer Aceh. Karena status Aceh sebagai daerah istimewa diturunkan menjadi sebuah presiden di bawah Provinsi Sumatera Utara. Ia lalu menyusun kekuatan dan menyatakan dirinya sebagai dari DI atau TI. 5. Pemberontakan DI atau TI di Kalimantan Selatan pada tahun 1954. Ibnu Hajar ditangkap dan dihukum mati pada 22 Maret 1955. Ibnu Hajar ia menyatakan dirinya sebagai dari DI atau TI dengan memperjuangkan kelompok rakyat yang ditindas. Ia dan anak buahnya menyerang pos-pos kesatuan tentara serta melakukan tindakan pengacauan yang pada akhirnya Ibnu Hajar sendiri ditembak mati. D. Gerakan 30 September 1965 G30 SPKI. Pada tanggal 30 September 1965 jam 3 dini hari, PPKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh DN Adit dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi. Mereka punya tekad ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan komunis Marxis. Setelah jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain, maka diadakan operasi penumpasan, menginsafkan kesatuan yang dimanfaatkan oleh PKI, merebus studio RRI dan kantor besar Telkom dipimpin Kolonel Sarwo Edi Wibowo dari RPKD. Gerakan pembersih terhadap tokoh-tokoh terlibat langsung, akibatnya PKI dinyatakan partai terlarang. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan faset interstate termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan ABRI, RA, RMS, dan Ali Aziz. Faset interstate merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok, baik AP, RA, RMS, dan peristiwa Ali Aziz. Semuanya berhubungan dengan keberadaban pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah sebelumnya mereka kuasai. Pemberontakan APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah misi bersenjata, anggotanya berasal dari Belanda, KNIL, yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRI) di Jawa Barat, yang saat itu masih dibentuk negara bagian Pasundan. APRA ingin agar keberadaan Pasundan dipertahankan sekaligus menjadi mereka sebagai tentara negara federal Jawa Barat. APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRI gugur. 1. Konflik pengolahan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO, Mas Federal Overlap, serta pemberontakan PPRI dan bermesta masalah yang berhubungan dengan negara federal melalui timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati. Indonesia sepakati akan berbentuk menjadi sebagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, atau Indonesia Timur. BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar Republik Indonesia yang dibentuk oleh negara Belanda. Awalnya BFO berada di bawah kendali Belanda. Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat. G.
peristiwa Andi Aziz. Peristiwa ini berasal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KMIL terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur (NIT). Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KMIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS. Pasukan KMIL di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian beraksi dengan menduduki beberapa tempat penting, bahkan menawan Panglima Teritorium wilayah Indonesia Timur. Pada April 1950, pemberontakan berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RNS yang dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stevenson Smokil, bekas jaksa agung NIT, negara Indonesia Timur. Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan yang memproklamasikan ini dapat ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian Letol Slamet Riyadi. J. Pemberontakan PRRI dan Presmesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Presmesta adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1965 dan Februari 1957, seperti Dewan Benteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letnan Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludi Simbolan, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letnan Barian, Dewan Maguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Pajes Sumual. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1956 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia PRRI di Padang, Sumatera Barat. Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuk Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Bagi Syarifuddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri. Pada tahun itu juga pemberontakan PRRI dan Presmesta berhasil dipadamkan. Persoalan negara federal dan BFO. Setelah konsep Meja Bandar KMB 1949, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat APRIS telah menimbulkan psikologis ketetapan dalam KMB, menyebabkan bahwa ini anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personil mantan anggota KNIL. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya yaitu KINL. Kesimpulannya dari makalah ini yaitu kondisi NKRI secara nyata harus diakui oleh setiap warga negara bila ditinjau dari kondisi geografis, demografi dan kondisi sosial yang ada akan terlihat bahwa pluralistis suku, agama, ras, dan antar golongan dijadikan pangkalan penyebab konflik atau kekerasan massa hingga tidak bias diterima begitu saja. Pendapat ini bias benar untuk sebuah kasus tapi belum tentu benar untuk sebuah kasus yang lain. Namun ada kondisi-kondisi struktural dan kultural tertentu dalam masyarakat yang beraneka ragam yang terkadang terjadi akibat dari suatu proses sejarah atau peninggalan penjajah masa lalu, sehingga memerlukan penanganan khusus dengan pendekatan yang aktif dan tegas. Walaupun aspek hukum, keadilan, dan sosial budaya merupakan faktor berpengaruh dan perlu pemikiran sendiri, pemerintah harus dapat merumuskan kebijakan yang tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak dan semua wilayah. Sekian dari kami.
Kalau ada salah mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.